warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Malik, founder Greenery Percetakan. UKM paling keren kelas bisa. Teman-teman, kalau teman-teman melihat logo Greenery seperti ini, apa yang akan ada di dalam pikiran teman-teman? Ya, teman-teman, kami memang sengaja mengambil logo Greenery dari lambang sebuah daun. Itu adalah lambang sebuah pertumbuhan ya, teman-teman. Daunnya pun kami pilih yang daun berwarna hijau muda. Jadi kali ini saya pengen berbagi kepada teman-teman pengusaha muslim Palangkaraya sebuah tool bisnis yang bernama Grow, G-R-O-W, singkatan dari Goal, Reality, Option, dan Will. Apa itu goal? Goal itu adalah keinginan yang ingin kita capai. Dan apa itu reality? Reality adalah keadaan kita sekarang. Kenyataan yang ada pada diri kita. Sedangkan option adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan untuk mencapai goal yang kita inginkan tadi dan merubah reality kita menuju ke goal tadi. Option yang akan kita gunakan. Dan W yang terakhir adalah will. Will adalah yang akan kita lakukan. Jadi dari data yang 3 tadi, goalnya apa, realitinya bagaimana, dan optionnya apa-apa saja, dan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai itu. Kita tentukan itu ya teman-teman. Ada sebuah analogi. Dalam menentukan goal, seperti seekor kucing. Apabila kucing itu kita kasih makanan setinggi ini, apakah dia tertarik? Kalau apabila itu sangat sulit untuk dijangkau, maka dia tidak tertarik. Tapi apabila kita rendahkan, jadi seperti ini, maka itu akan membuat dia tertantang. Tapi kalau rendah sekali, itu tidak ada usaha seperti itu. Jadi tentukan goal itu sesuatu yang menantang. Tapi jangan yang terlalu berlebihan, karena kita tidak akan termotivasi untuk mencapainya. Reality adalah kita mengaudit keadaan kita. Dari sumber daya kita, kemampuan kita, skill kita, dan apa-apa yang kita miliki. Fungsinya untuk apa teman-teman? Itu ada sebagai start, agar kita bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan perhitungan yang realistis. Seperti itu ya teman-teman. Dan option itu adalah kemampuan kita meriset. Kita mencari data dan opsi-opsi yang bisa kita gunakan untuk mencapai goal tadi. Dan ada will. Will adalah apa yang akan kita pilih. Karena tidak semua bisa kita lakukan dalam satu kali tindakan. Jadi kita harus memilih. Sekarang yang akan kita lakukan adalah ini. Seperti sebuah tangga. Jadi bertumbuh dengan metode grow adalah menentukan tujuan, mengaudit keadaan realita kita, dan juga meriset option yang bisa kita lakukan untuk melakukan tindakan yang akan kita lakukan. Mindset adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Sekarang kita sedang belajar untuk bertumbuh. Baik menggunakan tools BMC ataupun Grow. Tools adalah alat. Alat digunakan oleh manusia. Seperti apa yang ingin kita lakukan, seperti apa pertumbuhan yang ingin kita dapatkan, itu harus jelas. Jadi mindset bertumbuh harus kita tanamkan dengan benar. Pertumbuhan seperti apa yang ingin kita capai. Kita akan membahas tentang mindset bertumbuh dan cara untuk mengisi tools grow tadi ya. Cara mengisi tools grow ini ya. Jadi tentukan goal. Apa yang sebenarnya kita inginkan dalam perusahaan kita ya. Misalkan Greenery 2011 dulu ya. Goalnya adalah omset misalkan. Kita tentukan omset yang kita inginkan
waktu itu misalkan 10 juta per bulan, misalkan kayak gitu ya, 2011 ya, per bulan. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan goalnya. Terus misalkan goalnya berikutnya adalah jumlah karyawan. Jumlah karyawan, misalkan kita punya goal pengen punya tim berapa, kayak gitu ya. 2011 dulu misalkan pengen punya tim 5 orang, misalkan seperti itu ya. 2011 kan belum ada punya tim, masih kecil ya. Itu 5 orang misalkan timnya. Nah, itu kita rinci bagian-bagian apa aja yang kita inginkan. Seperti itu. Waktu itu 2011 kami masih rasanya itu bertiga aja, dan itu masih keluarga ya. Terus goal berikutnya misalkan profit misalkan. Profit misalkan mau profitnya itu sekitar 3 juta per bulan. Misalkan seperti itu ya, dari omset 10 juta, profitnya 3 juta. Misalkan seperti itu. Itu misalkan goalnya lagi punya mesin fotokopi misalkan. Mesin goalnya. Mesin. Nah, jadi upayakan teman-teman setiap ini kita tentukan batas akhirnya ya. Misalkan omset per bulan ini di bulan, waktu itu omset kami masih misalkan 5 juta per bulan, terus kami pengen 10 juta per bulan ini maksimal tuh di bulan Juni misalkan, tapi kita settingnya dari bulan Januari. Bulan Juni kalau bisa sudah 10 juta per bulan. Terus timnya masih 2 orang, terus kalau bisa sudah 5 orang tuh maksimal misalkan Juni misalkan gitu ya, 2011 contohnya seperti itu. Profit 3 juta misalkan, waktu itu profit kami masih 1.500.000, ini maksimal Juni juga misalkan seperti itu. Terus itu punya mesin fotokopi. Waktu 2011 kan masih belum ada mesin fotokopi ya, masih pakai printer. Nah, misalkan kita targetkan goalnya adalah punya mesin fotokopi itu paling lambat Desember misalkan. Desember sudah punya. Nah, setelah kita punya goal ini, kita harus tahu harga mesin fotokopinya itu berapa. Misalkan harga mesin fotokopinya 30 juta misalkan. Nah, bagaimana untuk mencapai 30 juta tadi? Kalau misalkan profitnya per bulan 3 juta, berarti 30 juta 10 bulan kita mengumpulkannya. Terus kalau misalkan dia timnya 5 orang, harus kita rinci 5 orang ini siapa-siapa aja, dan sekarang sudah 2 orang tuh siapa saja. Jadi kita rinci misalkan bagian CS, marketing, atau bagian apa gitu kita rinci ya, bagian desain atau apa gitu. Terus omset per 10 juta per bulan ini apa-apa aja omsetnya, omset dari misalkan dari cetak undangan atau dari apa, harus kita rinci semua ya. Kita rinci seperti itu teman-teman. Itulah salah satu cara untuk menentukan goal. Jadi goal itu bisa beberapa item gitu. Tapi yang paling mudah biasanya adalah omset. Itu paling mudah sekali ya. Nah, seperti itu goal. Jadi tentukan goalnya, semakin rinci semakin bagus. Nah, terus kita lanjut ke reality. Reality ya. Reality itu adalah apa yang sedang terjadi atau realitas saat ini, kenyataan saat ini ya. Jadi kita harus mulai mendata atau audit keadaan kita. Misalkan omset, ini kan bulan Juni 2011. Realitanya 2010 bagaimana? 2010 kita tarik ke bawah ya, 2010, terus 2009, 2008, 2007. Kita tarik seperti itu ya teman-teman ya. Karena kemarin kita bisnis menekan plusnya menggunakan Greenery 2011 ya. Jadi kita ambil ini apa, grow-nya juga Greenery 2011. Jadi realitanya misalkan 2010 itu omset kita masih sekitar 6 jutaan misalnya gitu. Terus yang per bulan ya, per bulan. Terus 2009 ternyata omsetnya masih 4 jutaan per bulan. Terus ini kita by data ya teman-teman ya, data konkret, karena reality itu adalah audit perusahaan, audit kita. Jadi kita melihat data kita supaya kita melihat kenyataannya. Kan 2008 itu misalkan masih di angka 2 juta per bulan. Nah, 2007 itu 1 juta per bulan atau 500 ya. Itu awal-awal Greenery buka itu memang masih sedikit ya, karena masih pengetikan waktu itu. Nah, terus dari sisi tim, realitanya
realitanya kita bisa juga breakdown ke bawah. Dari 2010 berapa, waktu itu masih sekitar 2 orang timnya. Terus 2009 masih 2 orang juga. 2008, 2007 kita ini ya, kita melihat perkembangannya. Seperti itu realitanya. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan-pertumbuhannya itu dari data ya, realita. Terus profit, misalkan profitnya dari 2010 berapa, biasanya tuh 3 tahun terakhir ya, untuk data supaya lebih konkretnya 3 tahun biasanya itu. Makanya perlunya pencatatannya teman-teman di perusahaan itu supaya kita bisa mengkonsep nanti apa perencanaan itu. Seperti kita mau balapan, kita tahu track record kecepatan kita seperti itu. Ini 2010 misalkan profitnya tuh masih di angka 2 juta per bulan. Profit ya, dari dengan omset 6 juta, profitnya cuma 2 juta. Misalkan, berarti operasionalnya tinggi gitu ya. Terus 2009 misalkan masih 1 juta, 2008 misalkan masih 500 ribu. Misalkan seperti itu ya, teman-teman ini datanya misalkan gitu. Terus realitanya misalkan yang ada cuma mesin printer gitu. Printer yang cuma harga 1 jutaan atau 500 ribu ya gitu. Printer, terus adanya cuma komputer, terus meja gitu ya. Tapi kita mau punya fotokopi yang harga 30 juta, yang seandainya ini di aset ini di total misalnya cuma ada 15 jutaan gitu. Tapi maunya jadi 30 juta gitu ya, teman-teman seperti itu. Itulah audit reality kita lihat data kita. Teman-teman nanti pada kesempatan lain kita akan bahas tentang laporan keuangan ya. Sekarang kita jadi tahu kenapa fungsinya laporan keuangan itu untuk kita. Selain kita supaya tahu aset kita juga supaya tahu kemampuan perusahaan menciptakan profit dan kemampuan untuk membeli aset lagi. Ya seperti ya teman-teman, option itu adalah apa saja opsi atau pilihan tindakan yang mungkin dilakukan. Jadi tindakan yang kita lakukan tadi itu kan berdasarkan goal kita apa, tujuan kita apa, terus keadaan kita seperti apa atau realita kita seperti apa, baru kita melakukan option. Misalkan opsinya adalah ikut pelatihan misalkan. Jadi meningkatkan dari angka 6 juta menjadi 10 juta harus ikut pelatihan. Misalkan seperti itu ya kalau ada dananya. Atau latihan yang gratis misalnya. Seperti itu ya 2011 ya. Terus yang kedua, misalkan opsinya tuh jalan-jalan ke tempat teman-teman yang sudah omsetnya 10 juta seperti itu ya, jalan-jalan itu opsinya. Atau misalkan opsinya lagi adalah cari data di internet data di internet misalkan opsinya ya, untuk meningkatkan omset tadi internet, cari data bagaimana meningkatkan omset ya, seperti itu ya opsinya. Terus untuk tim, kita misalkan melihat struktur organisasi yang dibutuhkan gitu kan. Jadi kita mulai opsinya tuh cari datanya dari ini 2, terus berarti bertambah 3 itu apa-apa aja yang kita butuhkan. Misalkan pertama kita nggak punya tim desain, pakai tim desain gitu kan, tim desain misalkan gitu kan. Itu kan masih pengetikan ya. Misalkan ini butuh tambah lagi tim pengetikan gitu. Waktu tahun 2011 kami fokus ke pengetikan ya, tim pengetikan misalkan. Terus misalkan kalau misalkan ini batasnya Juni ya, berarti belum ada mesin fotokopi. Jadi misalkan ini lagi bagian yang dibutuhkan apalagi, misalnya pengetikannya ternyata 2, tim desain 1, pengetikan 2, nah jadi 3, berarti apa aja optionnya kita rincikan di optionnya. Terus profit, bagaimana misalkan dari profitnya tuh cuma 2 juta jadi 3 juta dengan omsetnya 10 juta misalnya kayak gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan apa, misalkan kita hitung di sini optionnya kalau profit berhubungan dengan margin ya. Nah biasanya kita dulu jadi rental printer murah dari Rp250 per lembar ya, yaitu waktu itu terkenal itu Greenery adalah rental termurah di Palangkaraya. Karena kita misalkan mau meningkatkan profitnya kecil kan 2 juta supaya jadi 3 juta, misalnya kita jadikan Rp300 per lembar, optionnya cuma Rp50 misalkan gitu.
Tapi Rp50 dikali sekian lembar kan lumayan gitu. Misalkan seperti itu ya, itu di zaman 2011 itu bisa dengan meningkatkan margin atau menambah oplah. Jadi misalkan sekitar 6 juta dibagi 250 berapa ya biasanya? 6 juta bagi 250 2 ribuan ya. 6 juta sebentar ya, tim saya ini dibagi 250. Nah, 2.400 ya. Bisa 24.000 lembar lah. Dan harga segini butuh 24.000 lembar ngeprint. Berarti satu bulan itu butuh berapa ini? Berapa ini bisa kita bagi 30, 24.000 lembar dibagi 30. Berarti 800 lembar satu hari, berarti harus satu rim lebih. Dan satu hari kita ngeprint gitu ya, dengan 250 rupiah per lembar. Nah, dengan kita tingkatkan ini kan otomatis meningkat juga omsetnya dan profitnya juga meningkat. Ya itu jadi kita berarti harus lebih dari 24.000 lembar ini. Kita hitung misalkan omsetnya kita mau 10 juta. Kalau seandainya kita mengandalkan ngeprint, waktu itu kan ngeprint di luar ATK misalkan 10 juta kita bagi 300. 10 juta bagi 300 berapa? Ntar ya dihitungkan dulu ya. Dibagi 300 33.000, berarti kita harus ngeprint 33.000 lembar. Nah, kita bagi 30, lebih mudahnya kayak gitu ya. 33.000 lembar dibagi 30, itu berarti kita butuh satu hari itu ngeprint sekitar 1.100. Satu rim itu kan dia 500 ya, berarti 2 rim lebih. 2 rim, kita harus ngeprint 2 rim. Seperti itu ya, kalau kita mau mendapatkan omset 10 juta per bulan harus ngeprint satu hari lebih dari 2 rim. Nah, option-option itu kita bikin karena tadi kan goalnya ada profit, kenyataannya seperti ini kan. Terus mesin fotokopi, kita mau optionnya apa? Berarti harus nabung. Misalkan kita butuh profitnya 3 juta, berarti kita sisihkan misalkan sekitar 2.500.000. 2.500.000 kita sisihkan per bulan. 30 juta dibagi 2.500.000 berapa? 30 juta dibagi 2.500.000. Jadi ini ya 12 bulan ya. Jadi kita butuh 1 tahun. Jadi kita konsisten nabung 2.500.000, maka dalam 1 tahun kita akan bisa beli mesin fotokopi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tahu optionnya itu apa yang kita lakukan untuk mendapatkan tadi goal kita. Optionnya apa aja, misalkan nabung, atau bisa juga kita misalkan nabungnya cuma bisa berapa? 25 juta misalkan, kurang. Berarti kita optionnya melobi distributor fotokopi. Jadi bayarnya sekitar 2.500.000, 5 jutanya kita cicil, seperti itu ya. Jadi teman-teman, opsi-opsinya harus dilengkapi. Semakin banyak opsinya, kita jadi semakin banyak pilihan. Itulah fungsi dari tools Grow ini, supaya kita melakukan sesuatu itu bisa di breakdown ya, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ke Will ya. Setelah kita tahu goal kita, maka kita harus mengaudit reality kita. Setelah itu kita tentukan option-option yang ingin kita lakukan, dan action itu adalah yang ingin kita lakukan. Jadi goal tanpa action itu seperti mimpi di siang bolong ya teman-teman. Jadi harus ada action. Sebagus apapun goal kita, tanpa action kita tidak akan pernah mencapainya. Jadi untuk bisa mencapai tadi, kita membutuhkan audit reality kita. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita, dan kita juga harus memiliki opsi-opsi untuk yang kita lakukan. Opsi pertama misalkan ikut pelatihan. Ikut pelatihan kan opsi kita. Terus kita harus cari pelatihan yang ingin kita ikuti. Misalkan ada pelatihan mengetik misalkan, bisa lewat YouTube mengetik, misalkan pengetikan, atau pelatihan menjilid, atau pelatihan mendesain atau apa gitu. Jadi harus jelas, dan kapan kita mengikuti pelatihannya, misalkan di bulan Januari, kalau bisa sampai tanggalnya berapa itu ya kita ini kan. Jadi action itu jangan sampai membuat kita masih bertanya-tanya kapan gitu kan. Ya harus jelas kalau action, karena ini kita lakukan.
Kita pilih lagi dari opsinya, misalkan jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Misalkan seandainya kita punya teman beberapa percetakan atau beberapa tempat mengetikkan, kita data. Misalkan ada berapa, 5, kita data dan kapan kita kunjungin, yang mana dulu kita kunjungin, dan apa yang akan kita lakukan di sana. Wheel-nya seperti itu ya. Jadi rinci ya, misalkan 5 usaha kita kunjungin kan. Seperti itu teman-teman. Dan bisnis itu memang harus banyak belajar. Jadi seseorang yang memilih opsi jadi seorang pengusaha, dia harus mau belajar seumur hidup ya, dan belajar kepada yang senior ataupun yang kepada junior. Terus internet, di internet tadi optionnya mencari apa, harus kita rinci. Ini kan internet ini optionnya tadi apa, melihat pelatihan atau apa di YouTube itu. Kita internet ini apa yang kita lakukan, misalkan internet marketing ataupun promosi di internet. Waktu itu 2011 kami menggunakan Facebook ya teman-teman. Jadi berapa kali posting itu harus kita wheel-nya, kapan postingnya itu di ini. Ada juga waktu itu 2011 itu kami nempel ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, brosur itu ya kami lakukan. Berapa brosur yang harus kami tempel itu kami target 100 brosur gitu. Jadi keliling satu hari berapa brosur ditempel, seperti itu ya teman-teman ya. Wheel-nya ini harus jelas karena tujuannya adalah supaya omset naik, seperti itu. Wheel-nya harus jelas, tanggalnya kita tentukan, harus ada tanggalnya. Terus option terus wheel yang akan kita lakukan untuk menambah tim apa aja. Misalkan tim desain, jadi kita sudah punya kriteria teman-teman ya. Kriterianya wheel-nya berarti kriteria sudah jelas, kriteria. Terus kapan kita melakukan interview atau wawancara, kapan kita membuka interview ya, kapan kita membuka membuka lowongan kerja, itu harus jelas. Dan siapa sekolah yang kita tuju, misalkan mau tim desain dari SMK 4, Karsa Mulia, atau dari sekolah-sekolah yang lain, kita bisa kolaborasi dengan guru sekolah ya, seperti itu. Terus misalkan tim pengetikan, misalnya kita mau dari SMK 2 misalnya gitu ya. Dulu kami karena kami alumni SMK 2, kami tahu kalau mengetik 10 jari teman-teman SMK 2 itu sudah dipelajari dari kelas 1 seperti itu. Jadi kita wheel-nya tuh siapa yang kita datangi, kapan kita datangin, dan bulan apa kita datangin, itu harus jelas seperti itu. Tentunya ini semua berhubungan ya, omset, profit berhubungan dengan juga nambah tim ini. Karena ketika kita nambah tim, kita nambah biaya dan kita harus bisa menggaji, seperti itu ya. Terus profit, goalnya profit, wheel yang akan kita lakukan apa? Profitnya pengennya 3 juta, kenyataannya cuma 2 juta tahun kemarin. Terus ini kita naikkan kan, terus yang akan kita lakukan, kapan kita menaikkannya, ini wheel-nya harus jelas. Dan ketika dinaikkan, kita harus tahu apakah konsumen keberatan atau tidak ya. Jadi yang apa yang kita lakukan ini kita pertimbangkan. Kita menaikkan harga, misalkan harga naik tapi pelayanannya lebih cepat atau seperti apa, atau kualitasnya lebih bagus, seperti itu ya. Terus kita 30 harus mencapai 33.000. Yang kita lakukan apa? Berarti promosinya harus digencarkan ya, karena dia berhubungan ini. Jadi misalkan kita adakan diskon atau apa ya, diskon, tapi kalau diskon akan mengurangi profit. Kita adakan diskon supaya orang banyak ngeprint, atau kita adakan paket-paket gitu, paket nyetak untuk skripsi, waktu kami dulu seperti itu ya, paket nyetak untuk PPL gitu, paket-paket supaya mencapai 2 rim 1 hari, seperti itu ya. Terus ini lagi goalnya adalah mesin fotokopi. Kenyataan cuma ada punya printer, dan optionnya adalah tadi nabung ya 2.500. Will lakukan apa? Bagaimana supaya bisa nabung 2.500 nih? Misalkan kita cicil per hari aja, misalkan sekitar 100.000 satu hari. 100.000 satu hari. Nah, itu kita anggap uang hilang, misalnya seperti itu ya. Jadi 100.000-nya sudah kita sisihkan terus. Jadi kita anggap itu seperti nggak ada uangnya gitu ya. Jadi akhirnya terkumpul lah nanti di akhir tahun 30 juta dan bisa untuk beli mesin fotokopi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita breakdown, sesuatu itu menjadi realistis kan teman-teman. Kalau realistis jadi bisa dilakukan. Jadi ketika nggak tercapai, kita tahu apa alasannya. Mungkin karena kita malas atau ada alasan yang lain.
Seperti itu, misalkan ini nggak tercapai nabung 30 juta karena kita pakai terus uangnya, kita berpoya-poya, atau nggak tercapai karena kita omsetnya nggak capai, profitnya nggak capai, seperti itu. Jadi kita tahu, bisa dievaluasi. Yang penting itu kan terkontrol dan terevaluasi, seperti itu ya teman-teman. Ketika terkontrol dan terevaluasi, maka kita bisa tumbuhkan, seperti itu teman-teman, dengan tools Grow ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, demikian penjelasannya. Dan penjelasan kita tentang tools bisnis yang bernama Grow tadi ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk menumbuhkan usaha teman-teman dan kita bisa bertumbuh bersama ya. UKM paling keren ya kelas bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.